Nah Bapak Ibu sekalian, ini perangsang bagi kita bahwa untuk menjadi seorang ulama tidak cuma sekedar tobat saja. Akhlak ini harus dibentuk setiap hari diulang-ulang. Agar apa? Agar disiplin, agar terbiasa, agar mendarah daging kebiasaan gitu. Yang laki-laki hidup di lingkungan laki-laki, yang perempuan hidup di lingkungan perempuan. Maka anak pesantren seperti kami dulu, kalau makan, nengok antri, bahkan laki-laki, di depan laki-laki. Sekolah, kapan ditengok, laki-laki semua. Gak ada perempuan satupun yang setiap berbulan-bulan seperti itu. Mau ngantri ada laki-laki, mau tidur ini kata lihat laki-laki lagi. Kapan ini lah. Maka anak pesantren itu kalau nengok laki-laki itu wajar baik. Kalau mau ngamuk tengok cantik juga warnanya. Kalau mau ngamuk tengok cantik juga warnanya. Tak ngerti betingan. Nah, tamatlah saya tahun 2004, kemudian lanjutkan kuliah di yaitu Kairo Mesir Al-Azhar. Kali sama dengan Ustaz Abdul Somad Pak Ustaz. Beliau kakak kelas kami. Dulu itu 4 tahun di atas saya. Kemudian tahun 2011 saya menjadi satu hujah di Indonesia di Mamlukati Saudi Al-Arabiyah, yaitu menjadi petugas haji di Saudi Al-Arabiyah. Dapat haji gratis, kemudian digaji pula Bapak Ibu sekalian. Berapa Pak Ustaz? 35 juta. Besar Pak Ustaz. Tak bagi enggak duitnya? Lapis duitnya alhamdulillah. Jadi ibu-ibu sekalian, tahun 2011 itu akhirnya terpikir saya untuk gak balik lagi ke Indonesia, sampai terpikir nak begini di situ dengan melarang. Cantik Pak Ustaz. Iyalah. Minta izin sama orang tua, dah izin ke. Nah, kau di situ bukan untuk begawi, juga bukan untuk berwarna. Kau di sana itu untuk belajar. Jadi pulanglah kau ke Indonesia kalau kau sudah selesai belajar. Kita tahu itu Allah tergantung ridho orang tua, murka Allah tergantung murka orang tua. Akhirnya pulanglah saya, yaitu ke Mesir untuk laporan di Kedutaan Besar Republik Indonesia. Kemudian 2 bulan kemudian baru saya pulang ke Indonesia, mengajar di UIN Raden Patah Palembang. Jadi kecil-kecil mah ini apa dosen begitu nih, karena sombong. Kemudian mengajar juga di Stikes Abdurrahman. Berarti Pak Ustaz bisa ngajarin cara orang melahirkan, bukan? Di situ banyak juga pelajaran, yaitu agama dan pelajaran bahasa. Itulah materi yang saya dapat. Aktif juga di Kementerian Agama membina majelis taklim. Itu kegiatan sehari-hari. Ya. Nah, saya cerita demikian, mohon maaf bukan sombong, biar Bapak Ibu percaya kalau aku Ustaz Nian. Ya, Ustaz mana Ustaz? Itu alangkah kecil Ustaz ini. Ustaz ini anak bukan. Oh, yang cerita ini. Jadi Bapak Ibu sekalian itulah ya. Latar belakang saya. Kemudian Ustaz. Ustaz sudah nikah apa belum? Alhamdulillah sudah menikah. Makanya saya tinggal di KM12, tinggalnya di sana. Sudah punya anak 3. Jadi bagi ibu-ibu yang berpikir tadi, Ustaz ini masih muda, cocoknya saya jadi menantu aku. Alhamdulillah. Dan sudah nikah, ya, sudah tambah. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya, Pak Ustaz nikah umur berapa? Waktu itu nikah umur 31 tahun. Kemudian Pak Ustaz, anak aku nikah umur 20 tahun, bagus. Kenapa Pak Ustaz baca lambat? Padahal majelis taklimnya banyak. Majelis taklimnya kurang lebih ada berapa? 100 majelis taklim kurang lebih. Kebanyakan laki-laki atau perempuan? Perempuan semua. Hampir rata-rata perempuan semua. Kenapa nggak ambil satu aja Pak Ustaz di antara mereka? Tua semua. Nggak ada yang muda. Yang muda ambil umurnya loh. Kami ikut majelis taklim lagi. Cilaumpong, Satu ikut kalau wassalamualaikum mulai sampai posisi lanat itu deh. Kapan selesai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak cepat dong Ustaz ini ceramah. Bukan cepat kamu doang. Jadi Bapak Ibu sekalian, tentang masalah maulid, ya, banyak orang bertanya Pak Ustaz yang benar itu maulid apa maulud Pak Ustaz? Ya. Ada yang mengatakan maulid, ada yang mengatakan maulud. Maka saya jelaskan ini. Ya. Maulid itu asal kata daripada